Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kota Waringin Timur raih penghargaan zona hijau kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman dengan nilai tertinggi se-Kalimantan Tengah. Prestasi ini akan terus ditingkatkan hingga diraihnya penghargaan yang sama di tingkat nasional. Piagam penghargaan predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 tersebut diberikan oleh Ombudsman RI melalui perwakilan Kalimantan Tengah kepada Bupati Kota Waringin Timur Halikinur Senin 20 Februari pagi. Dalam penghargaan tersebut, Kota Waringin Timur meraih zona hijau kepatuhan standar pelayanan publik dengan nilai 80,27. Nilai tersebut menjadi yang tertinggi se-Kalimantan Tengah. Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Tengah Raden Birau menjelaskan, terdapat 4 poin yang menjadi standar penilaian, mulai dari pelayanan publik, kompetensi penyelenggara, proses pelaksanaan hingga persepsi masyarakat. Dengan penelitian ini diharapkan kepatuhan standar pelayanan publik dapat semakin meningkat. Dan tahun ini sebetulnya kalau Kabupaten Kota Waringin Timur dari tahun ke tahun nilainya cukup lumayan, tapi tahun ini ya alhamdulillah sudah bisa menjadi nilai yang tertinggi gitu kan. Kalau boleh kami katakan ya zona hijau lah ya, dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain yang masih dalam dikatakan sedang begitu kan. Walaupun untuk kabupaten-kabupaten induk gitu ya, biasanya nilainya tidak beda jauh sebetulnya, tapi masih dalam kategori kuning. Ya, harapan penilaian pelayanan publik ini adalah sebetulnya outputnya menjadikan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat itu menjadi semakin meningkat gitu kan. Bupati Kota Waringin Timur Halikinur menyebut predikat zona hijau kepatuhan standar pelayanan publik dengan nilai tertinggi itu merupakan hasil kerja keras seluruh aparatur sipil negara. Namun masih ada beberapa poin yang perlu untuk ditingkatkan, sehingga diharapkan pada penilaian tahun 2023, Kota Waringin Timur mampu meraih jajaran nilai tertinggi secara nasional. Alhamdulillah, kerja keras dan tekad dan semangat seluruh aparatur kita, sehingga kita menjadi yang terbaik di Kalimantan Tengah dalam hal pelayanan publik. Walaupun begitu, kita tahu masih ada beberapa indikator yang masih kurang, sehingga tadi sudah saya instruksikan pada penilaian tahun 2023 nanti agar indikator yang masih belum baik itu supaya diperbaiki, karena harapan kita akan, ini sudah mewakili Kalimantan Tengah kita, tapi harapan kita nanti kita yang terbaik di tingkat nasional, dan itu bukan hal mustahil kalau dengan tekad kita semua bekerja ikhlas, keras dan tuntas. Saya yakin bisa. Dalam pelayanan publik di Kota Waringin Timur, hal yang masih bisa ditingkatkan terkait kompetensi penyelenggara pelayanan publik, yaitu dengan menempatkan orang yang tepat pada jabatannya serta memiliki persepsi pelayanan prima. Masud Badarudin, Hayat TV. Persaingan dunia jasa konstruksi terus dan semakin berkembang. Sertifikat kompetensi menjadi hal yang mutlak dimiliki oleh tenaga kerja konstruksi. Untuk itu, Senin 20 Februari dilaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Kota Waringin Timur. Uji kompetensi tersebut diikuti sebanyak 150 tenaga kerja konstruksi dengan jumlah 67 jabatan kerja. Uji kompetensi ini untuk mendapatkan sertifikat keahlian atau SKA dan sertifikat keterampilan kerja atau SKK. Peserta uji kompetensi ini tidak hanya diikuti dari Kota Waringin Timur saja, ada juga tenaga kerja konstruksi yang berasal dari kabupaten atau kota di Kalimantan Tengah.
Ketua Panitia Pelaksana, Jumri mengatakan, uji kompetensi ini merupakan implementasi peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi untuk melakukan percepatan dalam upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 bahwa penyedia jasa konstruksi itu harus menyiapkan tenaga kerja atau SDM itu yang bersertifikasi. Nah, mereka nanti ditugaskan sebagai pelaksana atau sebagai petugas K3. Nah, satu. Yang kedua, di saat pelaksanaan tender itu diwajibkan dengan era sekarang sesuai Perpres 12 tahun 2021 dan Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Kami melaksanakan ini supaya yang belum bersertifikasi inilah kami laksanakan. Untuk yang sifatnya massal gitu ya bahasanya, massal ya. Ini se-Kalimantan Tengah. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur mengapresiasi dilaksanakannya uji kompetensi, mengingat persaingan dunia jasa konstruksi terus berkembang, sehingga sertifikasi kompetensi merupakan hal mutlak yang perlu dimiliki. Apalagi, Haliki Nur menginginkan jika jasa konstruksi lokal dapat berjaya di daerah sendiri, dengan tetap memenuhi standar dan aturan yang berlaku, termasuk tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi. Saya berharap kalau bisa kontraktor lokal lah yang bisa, tetapi tentunya sesuai ketentuan peraturan undangan ya. Kenapa? Kalau dia pengusaha di sini yang bekerja, pasti ada rasa hubungan emosional dengan daerahnya sendiri. Dia akan maksimal, minimal kualitasnya, tidak akan dicuri-curi. Dan apabila ada permasalahan juga mudah berkomunikasi dengan penyedia itu. Ya, tetapi tentunya tidak. Ya harus persyaratannya harus sesuai. Tetap karena kita ada aturan. Makanya saya minta penyedia jasa kita, kontraktor kita, penuhi semua standar itu, siapkan semua, sehingga kita bisa menjadi tuan rumah di tempat kita sendiri gitu. Tapi tidak kita menutup daerah lain, silakan saja, karena ini sudah eranya. Uji kompetensi bagi tenaga kerja konstruksi ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Sampit selama 3 hari ke depan. Dengan tersertifikasinya para tenaga kerja konstruksi yang ada, diharapkan terwujudnya pembangunan konstruksi yang handal, kuat dan berkelanjutan, yang manfaatnya dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Masud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital.
Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ratusan atlet dari beberapa pengurus cabang dan pengurus kota Taekwondo Indonesia dari 11 kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah turut berpartisipasi dalam ajang Astra Taekwondo Championship kedua 2023 bertempat di Gedung Olahraga Pandu Senjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat. Jangan biarkan keadaan mengendalikanmu, kamu mengubah keadaanmu. Salah satu kata inspiratif dari seni bela diri ini selaras dengan tema Kobarkan Semangat Taekwondo di Indonesia yang diangkat oleh PT Astra Agro Lestari Kota Waringin Barat dalam kejuaraan Astra Taekwondo Championship kedua 2023 wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, mulai dari tanggal 18 sampai 19 Februari 2023. Ratusan taekwondo dari beberapa pengurus cabang dan pengurus kota Taekwondo Indonesia dari 11 kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah turut berpartisipasi dalam event ini. Acara Astra Taekwondo Championship kedua 2023 bertempat di Gedung Olahraga Pandu Senjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat. Ketua Panitia Astra Taekwondo Championship kedua tahun 2023, Erlansyah menjelaskan, kejuaraan tingkat daerah ini diikuti oleh 11 kabupaten, di antaranya Kabupaten Lamandau, Seruyan, Kota Waringin Barat, Kapuas, Pulang Pisau, dan kabupaten lainnya yang ada di Kalimantan Tengah. Kategori yang dipertandingkan dalam event ini adalah Kyorugi atau tarung. Di antaranya kategori senior putra dan putri, kemudian Pomsae atau jurus, di mana kategori Pomsae mempertandingkan sebanyak 5 kelas, di antaranya individual putra, individual putri, tim putra, tim putri, dan pair atau pasangan. Kejuaraan taekwondo ini selain sebagai ajang silaturahmi antar taekwondo di Kalimantan Tengah, juga untuk mencari bibit-bibit baru taekwondo, menguji ketangkasan, dan juga sebagai ajang berkompetisi untuk meraih prestasi hingga menjadi atlet nasional bahkan internasional. Ini dengan rangka taekwondo, Astra Taekwondo Championship 2 kejuaraan tingkat daerah yang diikuti oleh 11 kabupaten, Raya, Seruyan, Lamandau, terus Kobar, terus dari Kapuas, terus daerah Pulang Pisau juga turun serta mengikuti sini dan kabupaten yang lainnya. Ini kan acara Astra Taekwondo Club, memang kita Astra itu terbagi 5 PT, PT GSDI GCM, terus juga PT GSIP, PT SIMP PBNA, PT Nal Nirmala, juga GSIP, GSPP, GPP, seperti itu. Kelas Kyorugi dan Pomse, seperti itu. Kyorugi itu adalah tarung. Untuk yang Pomse itu gerakan atau seni. Dari prakadet, kadet, senior sampai junior. Harapannya adalah semakinnya berkembangnya Astra, terkenal juga perusahaan-perusahaan besar di B1 dan juga sportnya dari manajemen perusahaan Astra Agro Lestari Tbk itu juga bisa ke depannya lebih mendukung lagi untuk kegiatan ini. Diketahui olahraga ini menggabungkan teknik pertempuran dan pertahanan diri serta proses pelatih beban, sehingga secara historis atau sejarah taekwondo diakui sebagai salah satu bentuk seni bela diri tertua di dunia yang usianya lebih dari 2000 tahun. Bahkan pada tahun 1989, taekwondo menjadi seni bela diri paling populer di dunia. Jamri, SBTV.
Maraknya buah dari luar daerah membuat para petani buah naga di Kota Waringin Barat mengaku kesulitan untuk mendongkrak harga jual mereka, sehingga para petani harus berinovasi agar hasil pertanian buah mereka bisa lebih optimal. Tanaman Hilorius sp atau buah naga tidak selalu berbuah sepanjang tahun. Petani buah naga di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, tidak mendapat penghasilan lebih saat bulan-bulan buah naga tidak bisa dipanen. Namun keadaan itu berubah ketika Tangan Dingin berinovasi yang bisa membuat buah naga panen sepanjang tahun. Salah satu inovasi yang dilakukan bagi para petani buah naga di Kecamatan Kumai adalah menstimulasi buah naga dengan memberi cahaya lampu pada malam hari. Cahaya lampu yang diberikan terbukti mampu merangsang buah naga untuk berbunga walaupun pada masa off-season atau akhir musim. Penggunaan lampu tingkatkan produksi buah naga. Petani dapat panen buah naga sepanjang tahun dan mampu memenuhi permintaan pasar. Namun masuknya buah naga dari luar daerah Kabupaten Kota Waringin Barat berdampak kepada sulitnya menaikkan harga buah naga lokal meski mutu dan kualitasnya lebih baik. Salah satu petani buah naga di Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Wahyu Purwanto mengatakan, harga buah naga di pasar Kota Waringin Barat masih berkisar Rp13.000 per kilogram. Sulit untuk menaikkan harga, sedangkan harga buah naga dari luar daerah di bawah Rp10.000 per kilogramnya. Harga sekarang ini sementara masih dingin, masih nota 13 ini. Per kilo? Per kilo. Penyebabnya ini karena buah dari luar masih masuk ke kota kita ini. Dari luar masih di bawah 10. Di bawah 10.000 per kilo. Jadi dari buah lokal itu ya agak dingin. Karena pedagang masih dari luar itu Pak ya. Iya. Harapannya gimana ya? Ya karena buah dari luar kita masih masuk terus, jadi kita karena mengharapkan kita jualnya di kota kita sini aja nggak bisa, punya kita malah nggak bisa keluar, ya kita terima apa adanya. Ya masih dapat lah, masih dapat. Namun tidak sesuai dengan standar. Iya, betul. Petani buah naga Wahyu Purwanto adalah salah satu anggota kelompok tani Margotani yang telah memiliki nomor registrasi dari pemerintah. Kelompok tani Margotani selalu mendapatkan bantuan dan bimbingan dari kelompok jabatan fungsional atau KJP, PMHP Produksi Hortikultural, Dinas Pertanian Kota Waringin Barat. Untuk peran Dinas Pertanian di sini, yaitu kan membantu alatnya itu kan dari pertanian, alat asin, terus masuk saprodinya dari pertanian. Tidak hanya untuk buah-buahan aja, sayur-sayuran, seluruh kobar ada. Kalau bibit kemarin kan Pak Wahyu ini untuk bibit buah naga ini, itu dari Pak Safi sendiri. Karena Pak Safi kan sudah melintang dari Jawa Timur, dari Malang, dari Jawa Timur lah, dari itu kan sudah, dia kan udah ahlinya apa, makanya dari situlah ikut petani di Sungai Tendang ini banyak yang mengikuti jejak Pak Safi. Pak Wahyu ya? Iya, Pak Wahyu. Ya dengan bantuan tersebut semua bisa berkembang dan nantinya bisa ditiru ke petani yang lain sehingga kehidupan petani di Sungai Tendang pada khususnya dan umumnya pada Kota Waringin Barat berkembang dengan baik. Banyaknya produksi buah naga dari petani yang ada di Kota Waringin Barat diharapkan mampu meningkatkan potensi lapangan pekerjaan melalui ekspansi kebun buah naga hingga berbagai produk turunan buah naga. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.